Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya mau coba sharing sesuatu yang agak unik ya. Dan untuk saya sendiri sebenarnya ini kurang masuk akal. Karena apa? Nanti saya coba jelaskan beberapa hal kenapa saya bilang ini kurang masuk akal. Dan saya akan coba bahas tentang jodoh lewat sosial media. Ini gimana sih sebenarnya? Nah, nanti coba kita akan bahas dan saya berdoa teman-teman bisa berpikir dengan baik dan bisa berhati-hati sehingga tidak salah langkah. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya. Dan apabila teman-teman terberkati boleh di like dan share sebanyak mungkin biar teman-teman muda yang lain juga terberkati. Oke, jodoh lewat sosial media, baik Instagram, baik Facebook, baik Twitter, baik YouTube mungkin, kita nggak tahu, atau apa saja sosial media. Dan akhir-akhir ini ada banyak aplikasi yang menawarkan perjodohan. Bahkan ada grup-grup yang dibuat baik di grup Facebook ataupun grup WA khusus untuk tentang jodoh. Dan secara pribadi bagi saya gak masuk akal. Makanya dari dulu saya tidak suka, saya berteman dengan banyak orang di sosial media, tapi untuk saya jatuh hati lewat sosial media saya nggak berani. Jadi ada beberapa hal yang saya itu tidak mungkin pacaran. Contoh, kalau itu mantannya teman saya, maka saya tidak mungkin pacaran dengan mantannya pacar saya, karena bagi saya aneh banget. Yang kedua adalah lewat sosial media. Saya tidak mungkin pacaran lewat sosial media, mencari pacar lewat sosial media. Itu bagi saya hal yang aneh. Dan kenyataan ada orang-orang tertentu yang menikah dan ketemu jodohnya, pasangan hidupnya lewat sosial media. Ada. Dan saya beberapa kali konseling orang-orang yang menikah, perkenalannya lewat sosial media. Dan gak masalah sih sebenarnya, tapi nanti saya coba jelaskan supaya teman-teman untuk bisa lebih berhati-hati, lebih tajam ya. Dan kalaupun ada orang menikah lewat sosial media, itu hanya sebagian kecil. Kalau dari 100% mungkin 0,0 berapa persen lah. Hanya sebagian kecil. Karena hampir semua orang, mayoritas orang gak berani untuk bisa menyimpulkan bahwa jodohnya itu lewat sosial media. Tidak berani. Nah, di sini saya ada kasih beberapa pertimbangan yang kemudian teman-teman boleh berpikir dengan baik. Karena ada juga yang tanya ke saya, Bang Pendeta, bagaimana ya aku berpacaran dengan seseorang. Nah, di mindset saya, di pikiran saya, pacaran itu kan ketemu. Tapi dia bilang aku pacaran dengan seseorang sudah 1 tahun. Oke, saya bilang, terus gimana? Ternyata 1 tahun itu mereka belum pernah ketemu, hanya lewat chat dan telepon. Dan itu pun kenalnya di sosial media.
Saya bilang, oh apa? Kamu pacaran? Dan saya maksudnya bingung, maksudnya pacaran gimana? Enggak maksudnya pacaran itu gimana mereka? Mereka bisa panggil saya, atau mungkin mereka bisa lakukan hal-hal selayaknya pacaran lewat telepon. Gak masuk akal. Tapi itu ada. Saya konseling mereka. Dan ada juga yang saya konseling mereka yang akan menikah. Dan mereka bertemu nanti pas hari H akan menikah. Saya bilang, serius kamu mau nikah dengan orang itu? Dan dia bilang serius. Jujur, kalau mau tanya saya, saya secara pribadi, saya tidak merekomendasikan pencarian jodoh lewat sosial media. Kenapa saya tidak rekomendasikan? Itu sangat berbahaya. Saya ulang, saya tidak merekomendasikan mencari jodoh lewat sosial media. Itu sangat berbahaya. Dan Anda harus benar-benar terbuka akan hal ini. Tapi pertanyaan, bisakah kita ketemu dengan jodoh kita dari sosial media? Bisa. Tapi lebih besar resiko yang akan kamu tanggung. Bahayanya lebih besar. Ya. Nah, kenapa bisa saya bilang begitu? Alasannya apa? Saya kasih 5 alasan bahwa resiko dan berbahaya saya tidak merekomendasi dari sosial media. Alasan yang pertama, saya tidak merekomendasikan. Yang pertama, di sosial media itu banyak kepalsuan. Sedangkan kita ya, yang baru kenal orang, ya, baru kenal seseorang, maka perkenalan itu hanyalah sebatas seadanya, bahkan ada banyak kepalsuan di situ. Ini aja yang ketemu masih coba berkenalan, ya. Tapi kalau kita bersahabat, kita udah tahu lebih banyak, udah mengenal. Tapi kalau baru perkenalan ya, ketemu, ini yang ketemu nih, ketemu baru kenalan, di situ saja banyak kepalsuan. Apalagi yang kamu tidak ketemu hanya lewat telepon. Apalagi kamu orangnya baperan. Begitu ditelepon, dia puja kamu, dia puji kamu, dia sanjung, dia kasih kepercayaan. Dia kata saya baik. Ada banyak sekarang orang pintar ngomong, tapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Di sana banyak kepalsuan. Dia bilang, aku ini masih lajang. Tapi ternyata bisa jadi dia udah punya anak dari orang lain. Aku ini masih lajang, ternyata sudah pernah nikah. Tapi di telepon dia bilang, aku masih lajang. Bahaya. Nah, sekarang saya mau tanya, barang bukti apa yang kamu bisa menjamin bahwa dia masih lajang? Apa barang buktinya? Yang kedua, apa barang buktinya di masa lalunya dia punya anak apa tidak? Apa buktinya? Ngomong, lewat omongan. Aduh, kalau kamu orang seperti itu, maka kamu orang yang paling gampang dibodohin dan paling gampang ditipu. Ya, jadi berkenalan lewat sosial media, di sana banyak kepalsuan. Banyak kepalsuan. Sekarang saya mau tanya, kamu mau terima yang palsu? Terus barang bukti apa? Apa alat ukur untuk kamu mengukur bahwa dia itu tidak bohong? Apa alat ukurnya? Kalau hanya percaya, aduh bahaya, bahaya. Yang kedua, kenapa saya tidak merekomendasikan dan saya bilang berbahaya membangun satu hubungan, perkenalan atau perjodohan lewat sosial media? Yang kedua adalah di sana ada banyak modus-modus kejahatan.
Bisa jadi kamu sudah diincar dari jauh, dari lama dia sudah incar kamu. Bisa jadi dia pakai banyak cara untuk modus. Bisa jadi mungkin fotonya bukan itu yang aslinya. Bisa jadi dia bilang, tanya ini teman saya, coba ngobrol, ternyata teman jahatnya. Dan dia bilang, oh orang ini baik, oh iya ini baik, segala macam. Banyak orang sekarang modus. Dan saya beritahu, hati-hati. Jangan sampai yang dia incar adalah uangmu atau mungkin tubuhmu. Ya, ingat, hati-hati, banyak modus. Jangan kamu kira, oh dia kayak kelihatan di Facebook mukanya ini lembut kok kelihatan. Ya, oh kalau dilihat di Facebook, oh mukanya baik kok. Siapa yang gak ingat peristiwa yang viral, kalau tidak salah di Inggris, seorang anak muda yang melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan mengkasih obat dengan orang-orang dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu viral, hal-hal yang tidak senonoh. Siapa yang tahu kalau dilihat mukanya baik, kalau dilihat mukanya enggak macam-macam, tapi siapa yang tahu? Ingat, lewat sosial media itu banyak modus, dan itu sangat-sangat berbahaya. Sekarang saya mau tanya, alat ukur apa yang kamu pakai untuk mengukur bahwa dia tidak modus? Tidak ada. Hanya apa yang kamu punya? Hanya kepercayaan. Hanya apa yang kamu punya? Hanya hatimu yang terbuai, hanya hatimu yang tersanjung. Ya, itu yang kamu punya, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Alasan yang ketiga, bahwa saya tidak merekomendasikan, berkata bahwa sosial media itu berbahaya kalau kita mencari jodoh di situ. Alasan yang ketiga adalah di sana kamu semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan indah, semuanya kelihatan menyenangkan, tapi kenyataannya bohong. Dan bukankah kita bisa perhatikan banyak sosial media yang orang melakukan modus-modus, kelihatannya baik, ternyata ada seseorang yang berniat yang gak benar di balik satu aplikasi itu atau di balik satu sosial media. Dia bersembunyi di situ untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Jadi please bijaksanalah, bijaksana. Jangan kamu langsung bilang, oh dia baik. Apalagi begini. Apalagi yang kelihatannya rohani ya. Ya, ayo dok kita doa ya. Ya, terus ayo dong kita ini baca firman Tuhan. Nah, kelihatannya baik, tapi ada modus-modus tertentu. Bagi saya ukuran kerohanian bukan daripada itu. Ukuran kerohanian adalah respon dalam kehidupan. Nah, respon ke dalam kehidupan kita gak bisa hanya lewat telepon. Kita mesti lihat, dengar dari orang lain, lihat keluarganya, lihat pergaulannya. Kita mesti lihat, gak bisa hanya lewat telepon. Jadi jangan percaya atas nama, oh dulu, karena saya banyak konseling. Dulu awal-awalnya mereka dua sama-sama ya. Duanya sama-sama. Oh iya bang, baik nih pacarku, kami dua sama-sama. Terus kami baca firman sama-sama, segala macam. Ternyata ada modus. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa kan. Nah, kenapa? Karena hanya lewat telepon, hanya lewat WA, hanya lewat sosial media. Apa yang kamu bisa dapat dari situ? Barang bukti apa yang bisa membuktikan bahwa dia baik, bahwa dia benar? Barang bukti apa? Tidak ada. Nah, yang keempat,
Kenapa saya tidak rekomendasikan pencarian jodoh lewat sosial media dan itu berbahaya? Yang keempat adalah mengenal seseorang yang benar harusnya lewat pertemuan, bukan lewat telepon atau WA atau sosial media. Harus lewat pertemuan. Kalaupun kamu kenal dia lewat sosial media, ajaklah bertemu. Dan kalaupun kamu bertemu, maka ajaklah beberapa temanmu. Bertemulah di tempat yang ramai. Dan kemudian pelajarilah pergaulannya. Pelajarilah apa pekerjaannya. Pelajarilah bagaimana keluarganya. Pelajarilah apa latar belakangnya. Sehingga kamu tidak salah dan kamu tidak terjebak dalam satu modus yang berbahaya. Ya, jadi untuk mengenal seseorang, saya ulang, butuh mengenal pergaulannya, mengenal keluarganya, masa lalunya seperti apa, dan siapa orang di sekitarnya untuk kita mengenal masa lalunya. Jadi alasan yang keempat itu. Alasan yang kelima, kenapa saya tidak merekomendasikan mencari jodoh lewat sosial media. Alasan yang kelima adalah cinta tidak akan pernah muncul lewat telepon atau lewat chat ataupun lewat sosial media. Cinta tidak akan pernah muncul dari situ. Cinta hanya muncul ketika ada satu pertemuan, ketika ada satu komunikasi. Cinta tumbuh di situ. Jadi intensitas pertemuan kita, disitulah akan menimbulkan rasa cinta yang sebenarnya. Bukan rasa cinta yang sekedar dakdikduk, bukan. Dakdikduk di hatimu bukanlah ukuran rasa cinta, tapi satu pertemuan, intensitas pertemuan yang buat kamu damai sejahtera, yang kamu lihat dia dewasa, yang kamu lihat dia bertanggung jawab, yang kamu lihat dia takut Tuhan. Dan dari situlah muncul satu cinta yang benar, satu cinta yang tulus, satu cinta yang dirancangkan Tuhan. Jadi cinta tidak akan muncul dan tidak akan pernah muncul hanya lewat telepon, apalagi hanya lewat SMS ataupun chat. Tidak akan pernah bertumbuh. Dan jangan percaya yang begitu-begitu. Ya. Nah, kemudian saya mau coba kasih kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini. Salah atau tidak mencari jodoh di sosial media? Jawaban saya, tidak salah, namun sangat berbahaya. Saya ulang, tidak salah mencari jodoh di sosial media, namun sangat berbahaya. Hati-hati, di sana banyak kepalsuan dan di sana banyak modus. Hati-hati. Ya, saya banyak dapati akhirnya orang yang menjalin hubungan lewat sosial media, mereka jatuh dalam dosa dan dia tertipu dan dia dirugikan. Karena apa? Ternyata orang itu bohong, ternyata palsu, ternyata dia modus. Dan itulah resiko kalau kamu hanya kenal orang lewat sosial media. Jadi tidak apa-apa kenal lewat sosial media, tapi mintalah ketemu. Kalau kalian, bagaimana kalau beda kota? Dia di kota mana, saya di kota mana? Nah, kalau kamu lihat tidak mungkin untuk ketemu, jangan dipaksakan. Tapi pun kalau mau ketemu, aturlah ketemu. Dan ingat, khusus kamu yang cewek, jangan pernah kamu hampiri atau kamu datangi dia. Apalagi kamu sendiri, hanya lewat sosial media, lewat chat, lewat telepon. Hati-hati. Ketemulah di kotamu yang cewek, dan ketemulah dengan beberapa temanmu. Dan setelah itu mungkin kamu boleh ceritakan ke keluargamu, ceritakan ke temanmu, ceritakan ke saudara-saudaramu, supaya kamu dapat masukan, supaya kamu dapat
pandangan dan suruhlah temani. Dan dari situlah kamu perhatikan apakah orang ini benar apa tidak. Dan ingat, semakin kamu sering ketemu, semakin kamu kenal karakternya. Semakin kamu sering ketemu, maka semakin kamu kenal keluarganya, kamu kenal pertemanannya. Tapi semakin kamu tidak ketemu, semakin berbahaya hubunganmu. Dan hati-hati, kamu bisa jadi korban. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Salah tidak berkenalan lewat sosial media, mencari jodoh lewat sosial media? Jawaban saya tidak salah, tapi itu berbahaya dan saya tidak merekomendasikan. Semoga ini dapat membantu dan saya berdoa ini dapat menolong teman-teman muda sehingga tidak salah melangkah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan please jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati, boleh di like dan share sebanyak mungkin supaya banyak orang lain terberkati. Tuhan Yesus memberkati.